dipahami ya. User research dan lain sebagainya, saya agak geser dikit dengan materi ya. Saya mungkin akan bahas usability setelah ini, tapi saya coba untuk berikan ini dulu ya, tulisan begitu ya, tulisan kira-kira atau draft materi yang sudah saya buat kemarin ya terkait dengan UI UX. Harapan saya kalian bisa memiliki gambaran menyeluruh ya. Saya tidak mengharapkan kalian paham semuanya dulu ya, tapi ini dalam kerangka awal ini kalian akan mendapati bahwa ya maaf ini masih ada yang salah. Aduh. Saya buka materinya dulu supaya kalian nanti dapat kejelasan. Saya share dulu ke yang ini aja. Ini draft ya, ini draftnya. Jadi kemarin sudah saya rekap ya, kira-kira kalian tuh udah dapat apa aja. Nah di sini materi UI UX design yang sudah saya sampaikan, ada nama UI UX. Nah ada beberapa mungkin terkait dengan lokasi atau bagaimana sih Pak UX itu gitu kan. UI itu seperti apa? Nah, end produknya itu di mana begitu kan. Nah, tujuan saya adalah supaya kalian bisa memahami secara lebih global begitu ya, nggak cuma di UI UX saja. Nah perannya siapa aja yang ada di situ, role-nya siapa gitu ya. Oh Pak UI research ternyata ada tuh Pak, iya. UI designer ada Pak, iya. UI designer ada gitu. Apa aja kerjaan mereka itu saya coba tulis di sini juga, nah, begitu ya. Kemudian ada beberapa prinsip dari satu perusahaan begitu ya, di mana dia membuat pemisahan ya antara application developer, UI developer, graphic designer, masuk juga di sana user experience designer gitu kan. Nah, orang-orang itu domainnya mana sih gitu kan. Nah, itu yang membingungkan kalian. Saya rasa dari materi yang sudah akan saya aplikasikan ke kalian itu, saya harapkan nanti kalian bisa memberi atau mendapatkan satu insight. Nah, ini nanti akan saya rekap ke dalam sebuah video. Nah, saya harapkan nanti video yang saya produksi ini nanti saya unggah ke YouTube channel saya. Nanti kalian bisa ikuti begitu ya. Jadi nggak cuma materi ini saja, kemudian saya juga akan memberikan gambaran secara umum UI, UX begitu ya, interaksinya dengan pengembangan perangkat lunak gitu ya, kemudian teorinya yang kita sudah bahas kemarin. Dan saya harapkan nanti kalian mengikuti itu. Dan kalau setelah mengikuti itu, saya rasa kemungkinan besar kalian akan mendapatkan gambaran yang lebih menarik gitu ya, lebih bagus gitu ya daripada kemarin yang coba saya uraikan. Karena materi kuliah dengan materi yang bukan kuliah itu lain, tapi kurang lebih nanti semoga aja bisa saling cover gitu ya. Nah ini catatan-catatan saya, kalian juga saya harapkan bisa menyatat sendiri ya, nanti dikonfirmasikan dengan catatan-catatan saya. Jangan khawatir, ini nanti kalau misalkan kalian membutuhkan ya atau mencoba untuk, enggak akan saya kasih ya, enggak akan saya kasih sekarang ya. Kenapa kalau saya kasih sekarang kalian akan merasa, Pak saya udah dapat catatannya, Pak saya udah dapat modulnya, ngapain saya belajar? Gitu ya, untuk beberapa orang ya, cukup banyak mungkin yang memiliki pendapat demikian ya. Jadi mereka motivasi belajarnya nggak ada. Dengan adanya catatan dari dosen, ada modul gitu ya, ngapain saya belajar gitu kan. Ya dengerin dosen pun sambil, mungkin kalau kalian saya perhatikan ada mungkin di sini video aja nggak dimunculin kan, artinya bisa jadi atau hal-hal yang lain sambil kalian lakukan yang lain gitu kan. Nah, saya juga tidak bisa mengontrol itu, tapi alangkah bagusnya kalian bisa fokus misalkan dalam perkuliahan UI UX dalam setengah jam atau 45 menit ini kalian fokus di sini. Kalau enggak ya silakan mau seperti apa. Nah, jangan sampai nanti setelah kalian tidak memperhatikan, kemudian nanti setelah saya bikinkan materi dan lain sebagainya, saya unggah,
Kemudian Anda unduh dan Anda merasa ini saya sudah cukup kok seperti ini, nggak perlu dengar penjelasan dosen dan sebagainya. Nah itu nanti jadinya apa? Ya gagal. Gitu. Karena apa? Materi-materi yang saya sampaikan di perkuliahan itu seringkali ya, itu bisa muncul, bisa ada pengetahuannya itu kalau disampaikan secara langsung. Ini catatan saya juga, jadi nggak akan saya share gitu ya ke kalian saat ini. Saya harapkan kalian mencatat sendiri, kemudian saat nanti sebagai apa namanya satu poin untuk disampaikan berulang gitu ya, kan saya sampaikan sebagai kerangka pemahaman. Baik, gitu ya. Jadi pesan saya adalah silahkan kalian membuat catatan tersendiri. Saya tidak akan full selama berapa menit ya, lebih dari 45 menit 2 kali, enggak ya, hanya sebentar saja, nanti waktunya ini habis. Saya rasa nanti sesi pertanyaan bisa nanti lewat asinkronus ya, bisa nanti silahkan tanya lewat grup bisa. What is usability? Saya mulai ya. What is usability? Ini terkait dengan derajat kemudahan ya, seorang pengguna dari produk tertentu mencapai tujuannya. Jadi kembali saya sampaikan ya, tujuan ada di situ, ya kan? Pengguna ada di situ, ya, produk dan kemudahan. Saya ulang-ulang. Bagaimana atau tingkat kemudahan, what is usability adalah tingkat kemudahan ya, pengguna dari sebuah produk dalam mencapai objektif atau tujuannya. Gitu ya. Usability itu juga ini terkait dengan interaksi antara manusia dan mesin. Kalian manusia, komputer itu mesin, HP Anda mesin. HCI, Human Computer Interaction, ini sudah saya bahas kemarin. Ini kaitannya dengan bidang tersebut ya, Human Computer Interaction. Kemudian sekali lagi disampaikan bahwa saat kita ngomong usability, bisa jadi orang yang kita ajak ngomong itu adalah orang non-IT, orang non-programming, atau non ini ya yang nggak tahu IT, maka mereka bebas saja bilang usability itu tidak hanya terkait dengan computer based product. Tapi untuk saat ini, saat kita ngobrol ini di sistem informasi, maka usabilitas itu kaitannya dengan computer based product. It's not restricted to, jadi tidak terbatas pada. Saya lanjutkan. Apa itu usability? Usability of a product can be good or poor, maaf ya. Jadi di sana usabilitas itu bisa baik dan juga bisa buruk. Perubahan kecil pada user interface bisa menghasilkan banyak sekali peningkatan derajat kemudahan pengguna. Contohnya adalah Windows Tooltips itu kan. Push sticker on door. Ada contoh-contohnya. Perubahan kecil bisa mempengaruhi ya, kaitannya dengan user interface bisa mempengaruhi usabilitas. Ada pintu masuk yang hanya bisa didorong, tidak dikasih tulisan, handle-nya general ya bisa ditarik didorong. Saat dikasih tulisan dorong, maka usabilitasnya akan meningkat tajam. Hanya menambahkan yang disebut sebagai UI, peningkatan UI, itu tulisan tadi. Tulisan. Pintu geser dan sebagainya. Dorong stiker on door. Jadi push stiker on door tadi ini contohnya. Kalau di aplikasi atau perangkat lunak, games ya, games itu ada beberapa catatannya. Misalkan kadang pengguna itu disuruh nge-game sesuai skenario. Jadi tipsnya itu adalah tutorial awal. Di tutorial awal itu disuruh misal kalau kalian mau game yang terkait dengan Dragon and Dungeon misalkan salah satunya itu kalian disuruh untuk memilih telur. Telurnya nanti taruh di sarang, sarangnya nanti ditaskan dan sebagainya, dapat dragon, dapat naga. Nanti naga-naga itu dikombinasikan jadi naga yang baru gitu. Itu ditutorialkan, dilakukan bersama dengan gamenya tadi. Sehingga ya itu salah satu hal ya kaitannya dengan bagaimana meningkatkan usabilitas. Nah game baru kan. Sedangkan pintu tadi itu contoh yang
paling rendah gitu, paling gampang yaitu ngaruh tulisan dorong ya. Atau naruh misalkan ya pintu tersebut kayak kemarin contoh yang disampaikan, ada pintu yang nggak bisa dikunci atau kuncinya ada di atas ya. Kasih aja tulisan UI untuk mengunci pakai pengunci atas gitu. Jadi dia nggak usah mikir gitu. Oh, kunci atas. Kalau nggak mau kunci ya nggak apa-apa gitu. Paham ya? Jadi itu sangat kecil perubahan di UI tapi membantu sekali kaitannya dengan usabilitas. Kemudian perubahan-perubahan itu sering sekali adalah petunjuk-petunjuk visual. Baik, saya lanjutkan lagi. Subkategori dari usabilitas adalah yang pertama adalah learnability, memorability, gitu. Ketiga effectiveness, keempat robustness, kelima adalah enjoyability. Penjelasannya di sini, the ease of becoming effective for a new user. Jadi kalau aplikasi yang kalian sudah bikin baru ya, sama sekali baru, belum pernah ada yang bikin, misalkan ya. Tingkat kemudahannya itu sangat dicari, gitu. Karena aplikasi baru. Gitu. Saat kalian menggunakan game baru, ya, misalkan apa sih game-game yang sekarang lagi populer tuh? Ada yang main PUBG ya, PUBG, kemudian ada yang game lain itu apa? Mobile Legend dan sebagainya. Nah itu kan mirip-mirip ya. Artinya kalau saat kalian pindah game yang lain itu mudah gitu karena orang tahu bahwa dengan adanya ada pengguna, ada senjata, ada musuh, ada game misalkan saya kurang paham ya genre kayak semacam Free Fire atau PUBG dan sebagainya itu saya agak tidak terlalu banyak mengikuti ya. Tapi kurang lebih kita tahu bahwa kalau misalkan ada lingkaran badai ya, kita harus masuk ke dalam lingkungan yang menyempit, ketemu musuh ya kan, kemudian pakai senjata sniper itu sifatnya seperti apa, itu kurang lebih kalian sudah tahu dari game-game sebelumnya, misalkan CS ya, atau CS itu ya, atau yang lain gitu, karena itu udah nggak terlalu susah. Tapi kalau game yang sama sekali baru, misalkan game apa ya, nah, misalkan kalian main game Fall Guys. Nah, Fall Guys itu ya nggak termasuk baru sih, tapi kurang lebih nggak ada bunuh-bunuhan gitu kan, nggak ada ini, cuma balapan aja gitu. Tapi ada yang lain misal. Nah, itu hal-hal yang baru itu harus ada ya tingkat kemudahan bagi pengguna baru supaya ease-nya itu ini apa adaptasi dengan aplikasi tersebut dia lebih cepat. Gitu. Nah, caranya gimana? Yaitu similar behavior in similar situation. Bisa dipahami ya. Jadi di situ ada perilaku yang sama atau mirip pada situasi yang mirip. Contohnya apa? Contohnya saat kalian mau masuk ke sebuah kantor atau ruangan atau rumah gitu ya, biasanya dibutuhkan sebuah kunci atau paski gitu kan. Saat kalian mau masuk rumah ada pintu, ada kunci. Nah kuncinya kalau kalian bawa, kalian tahu kuncinya, maka kalian dengan mudah akan bisa masuk ke ruangan tersebut. Nah saat kalian mau masuk ke aplikasi tertentu, kalian harus login dulu. Nah itu kan similar atau similar behavior di similar situation. Kita mau masuk, tentunya harus tahu aksesnya. Yang kedua, kalian sering ke ini ya, e-commerce itu ya. Jadi ada kalau misalnya marketplace, salah satunya Tokopedia. Nah, Tokopedia itu ada namanya keranjang belanja. Keranjang belanja itu kita tahu dengan adanya gambar keranjang belanja, maka kalian akan tahu bahwa orang yang naruh barang di keranjang belanja belum tentu membeli. Gitu ya. Nah, saat itu nanti mau di check out atau mau dibayar, dibawa ke kasir, kemudian dicek mana aja yang kita mau bayar gitu. Nanti dilihat kuponnya, dilihat ininya, berapa totalnya kita bayar. Kalau nggak setuju ya kita ambil aja barangnya, saya nggak mau ngitung yang ini. Gitu. Similar behavior in similar situation.
Ya kan? Jadi kalau kalian mau membuat orang itu paham keranjang belanja, ya tentunya ikuti saja ya situasi-situasi yang sudah umum ada di dunia nyata, ya. Kemudian dimimik di mana di dunia yang maya tadi, ada di game atau di aplikasi yang sedang kalian kembangkan. Kemudian ada namanya predictability of response. Jadi ada respon yang sudah diprediksi sebelumnya. Ya, ada namanya predictability of response. Jadi kira-kira responnya apa? Saat kalian nanti sudah membuat desain UI-nya adalah keranjang belanja, respon yang diprediksi dari pengguna adalah apa? Memasukkan barang ke keranjang belanja. Jadi apa ya? Oh ternyata seperti itu. Bisa diprediksi, udah nggak perlu diajari. Keranjang belanja adalah sebuah objek yang bisa Anda gunakan untuk menaruh barang, tidak perlu untuk Anda bayar, gitu kan. Sementara ditaruh di keranjang belanja. Tidak perlu menjelaskan itu, gitu. Karena apa? Karena sudah mimik dari dunia yang konvensional. Sudah bisa diprediksi bahwa mereka akan melakukan itu. Kunci juga sama, kunci ya kurang lebih sama ya, tidak perlu dibagi ke orang lain gitu. Password itu nggak perlu dikasih orang lain. Ya kayak kalau password itu kurang lebih ya, kalau beberapa teman-teman itu ada yang bilang bahwa password itu layaknya celana dalam. Gitu ya. Dia harus sering diganti, ya nggak? Atau kalian nggak sering ganti celana dalam ya? Nah itu namanya similar behavior dan similar situation. Kenapa harus sering diganti ya? Kalau nggak sering diganti kan gampang diprediksi, ya kan? Kemudian kalian apa namanya? Ya tentunya tidak boleh membagi, mohon maaf, celana dalam itu ke orang lain, gitu ya. Kenapa? Ya tahu sendirilah ya, ya Allah. Gitu. Celana dalam mau dibagiin atau dipakai bersama, ya jangan, ya nggak boleh. Dan ada banyak hal yang lain yang konkretnya hampir sama, tapi itu kurang lebih supaya lebih mudah kita dalam memahami begitu ya. Kemudian ada namanya generalizability. Ada yang bisa ngomongi ini. Generalizability adalah ability to extend our knowledge to other situation. Nah, ini ada ability atau kemampuan untuk memperluas jangkauannya, ya, pengetahuan yang dia miliki sekarang di situasi yang berbeda. Jadi meskipun itu aplikasi baru, ya, kalian tidak perlu belajar lagi karena sebelumnya itu kalian sudah pernah pakai. Gitu. Contoh, misalkan kalian pakai yang namanya TikTok ya sekarang ya. Sebelumnya kalian pakai apa namanya yang Instagram gitu. Ya kurang lebih tahu lah, kurang lebih saat kalian pakai TikTok oh tuh kayak gitu. Saat kalian pakai Musical.ly ya dulu, namanya Musical.ly itu. Pas pindah ke TikTok atau pas sudah ganti TikTok ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi dia extend current knowledge, dia pengetahuannya yang sekarang diketahui pakai di situasi yang berbeda. Itu namanya generalizability. Generalizability. Generalisability atau kemampuan untuk mengeneralisasi bahasanya. Kok susah banget ya Pak ya? Predictability sama generalizability. Kemudian terkait dengan ini satu ya, learnability sama memorability. Learn itu belajar, memorability itu adalah mengingat satu hal. Hal yang lain adalah terkait dengan effectiveness or robustness gitu ya. Oke, tinggal 10 menit lagi, nanti kita bahas itu saja dulu. Nanti usability as a discipline kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ingat ya, learnability, memorability, sama effectiveness, sama robustness. Recoverability adalah once observed error or corrected. Jadi dia itu tahu kalau dia sedang salah, paham ya? Kemarin ada yang saya kasih contoh, kemarin ada yang memberikan contoh atau saya berikan contoh kemarin lupa. Nah di sana tuh ada error, atau error tok gitu. Errormu di mana gitu ya? Ya saya nggak tahu gitu. Ini kayak seakan-akan ini aplikasi atau cewek sih gitu kan? Yang cewek, kamu tuh salah. Salahku di mana? Pokoknya salah. Gitu kan.
nggak boleh seperti itu. Jadi aplikasi itu jangan seperti itu. Jadi aplikasi itu harus ngasih tahu salahnya di mana, gitu, supaya dia tidak melakukan kesalahan itu ulang, atau dia langsung oh iya ya, gitu, dia belajar, oh salahku di situ, ya udah berarti saya nggak akan mengulanginya lagi, atau ternyata salah saya di situ, oh ya udah. Ini ada aplikasi yang sering banget saya dapatkan, ini banyak sekali pengguna yang gemes juga, namanya user experience yang menyebalkan. Jadi ada 3 phase pendaftaran ya, 1 data diri, 2 user, data diri, sama konfirmasi apa gitu yang ketiga itu. Nah, saat kita submit ternyata yang error itu ada di halaman pertama. Paham belum maksud saya? Jadi ada 3 form online. Form pertama kita udah isi, next ya kan, enggak ada ngasih tahu salahnya di mana. Form kedua udah selesai kita isi. Kemudian form ketiga sudah selesai, terakhir kita mau submit, enter submit gitu, dikasih tahu kita salah di halaman pertama. Itu salah satu contoh dari yang enggak disebut sebagai recoverability, itu enggak ada. Recoverability itu harusnya dicek di halaman pertama atau form pertama saat dia melakukan kesalahan. Nah, maka ada namanya yang disebut sebagai AJAX. Zaman dulu tuh namanya AJAX, itu ada Asynchronous JavaScript and XML. Jadi di sana dia ngapain? Ya dia melakukan pengecekan per field. Ya, fieldnya itu dicek satu persatu. Saat field itu nanti misalnya ya, user ini sudah pernah dipakai orang, dia nggak perlu submit dulu untuk ngasih tahu bahwa ya dia sudah kepake username-nya. Jadi dia ngasih tahu sejak awal pas kita sedang ngisi itu. Pas submit udah ngisi semua, dikasih tahu user ini sudah kepake. Parahnya lagi apa? Pengen bikin orang iritasi. Hilangkan semua isi field itu, di reset semua. Jahatnya minta ampun. Jadi paham ya maksud saya? Setelah kita ngisi, selesai ngisi, kita dikasih tahu salahnya kita di mana, tapi habis itu di reset semua. Isian filenya kita harus ngisi semua dari awal. Itu luar biasa. Ini salah satu aplikasi pajak ya itu. Jelek itu. Yang namanya UX-nya itu jelek. Recoverability bisa dipahami ya. Jadi bisa, oh saya tahu saya salah, saya nggak akan ya saya akan beneri langsung gitu, dengan effort yang sekali lagi efisien ya, atau sederhana. Kok efisien loh, daripada harus jalan beberapa halaman baru balik, ya dia satu halaman aja langsung balik. Responsiveness, tahu ya, the speed of communication. Kalau kita tombol save itu kita klik, kemudian nggak memberikan respon, kita klik lagi tuh. Pengguna biasanya gitu. Save, klik lagi, klik. Padahal responsifnya itu ya, buruk gitu ya. Maka terjadi itu tadi, ngeklik save beberapa kali. Yang total yang kena masalah siapa? Servernya nanti. Database-nya akan ke save beberapa kali. Ya kalau ada validasi, kalau enggak redundansi data. Kesalahan siapa? UX itu. Bisa jadi juga bukan UX ya, bisa jadi nanti di DevOps itu. DevOps itu nanti load balancing testnya itu nggak dikerjakan gitu. Akhirnya apa? Oh ternyata servernya nggak mampu loh menangani sejumlah pengguna ini. Sehingga apa? Loadingnya lama. Setelah loadingnya lama, server nggak bisa menjawab ke si aplikasi tadi, UX-nya tuh nge-freeze gitu. Nah ini harus paham juga, responsiveness ini bukan cuma tanggung jawab dari orang-orang UX, tapi juga orang-orang yang back end, juga orang-orang yang ada di DevOps gitu. Nah ini parah. Nah saat kita tahu kondisinya seperti apa, maka behavior dari sebuah form itu bisa kita buat untuk bisa memfasilitasi supaya pengguna tuh nggak ngeklik beberapa kali. Gitu. Dan yang terakhir adalah task completeness. System support user task as how he sees perceives them. Jadi pengguna itu kan melihat, mempersepsikan sebuah aplikasi itu berdasarkan apa? Pikirannya siapa? Pikirannya sih pengguna. Nah, pikirannya pengguna ini harus kita berikan namanya penyamaan persepsi. Aplikasi ini sudah pada tahapan apa sih? Gitu. Oh, saat saya sudah masukin barang-barang saya ke keranjang belanja, ya. Kemudian apa yang kita harus lakukan adalah
memverifikasi atau memastikan apa? Memastikan yang disebut sebagai alamat pengiriman. Paketnya pakai antar aja, apa entar aja, apa tiki jene, apa yang lain sebagainya. Jadi kita ada tahap-tahapan yang harus dilalui user dan user harus perceive itu dengan sesuai dengan faktanya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung Anda sudah selesai memesan ini, pesanan akan dikirim ke Anda secara langsung, nggak bisa. Jadi harus ada namanya konfirmasi tadi. Jadi task completeness itu adalah penyelesaian tugas. Jadi penyelesaian tugas itu ada centaknya apa, checkboxnya atau checkpointnya. Checkpointnya mana? Oh, saya udah sampai mana? Ya nggak, seperti itu. Term support user task as how she perceives them. Jadi memperantara itu. Kalau nggak ada berarti ya nggak bagus. Bahaya, parah. Tinggal 3 menit. Enjoyability, the level of satisfaction. Bisa ya, ada kalian pernah pakai TikTok lama banget itu ya, sampai berapa jam, udah lama TikTok kan dikasih uang pula, ya enggak? Itu kan juga salah satu hal gamification. Untuk mendapatkan enjoyability nanti ada gamification kayak gitu kan. Jadi kalian itu dikasih reward. Pernah ngegame di mana? Di dingdongan gitu kan. Biasanya kalau ngegame itu biasanya ada artisnya yang keluar dari game ini ya. Nah, itu sebenarnya untuk mengurangi rasa kehilangan kita terhadap uang 2.500 yang dikonversi menjadi koin tadi. Itu mengurangi aja. Mengurangi rasa kehilangan. Nah, besok lagi dia nggak akan terlalu kehilangan saat mereka mau nge-game itu, nggak terlalu merasa kehilangan uang. Karena dia berpikir bahwa saya dengan kupon ini akan menukar ya, uang tadi atau usaha tadi untuk mendapatkan hadiah. Padahal kan ada pembatasan-pembatasannya. Kupon itu 1 tahun berlakunya. Kemudian hadiahnya pun sudah di set up oleh pengguna. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang sudah direncanakan oleh si bandar tadi ya, bandar gamenya tadi. Sedang Anda hanya mengikuti sistem saja. Dan Anda sudah dipengaruhi begitu ya oleh itu tadi gamification, dan itu terjadi di banyak hal ya. Bahkan ya sesuai yang mungkin saya sampaikan di beberapa materi kemarin itu adalah itu di seluruh taraf kehidupan kalian itu sudah dirasuki itu. Pas kalian mau belanja dan sebagainya, itu sebenarnya kalian sudah dipelajari bawah sadarnya. Diskon dan sebagainya itu sebenarnya bukan menguntungkan kalian, tapi menguntungkan dari ya pihak bandarnya tadi. Nanti kita bahas itu kembali ya. Jadi the level of satisfaction, atau mengurangi lah level dari dissatisfaction-nya. Jadi saya kurang sreg di sini tapi saya tidak apa-apa gitu, daripada sama sekali nggak puas. Dan very user dependent as a concept. Jadi tergantung pengguna, ya tergantung dengan sangat-sangat tergantung dengan penggunanya. Kadang pengguna tertentu ya memiliki enjoyability yang berbeda. Nah, ini masalah kaitannya dengan ini ya, intuitive user interface. Nanti kita bahas kembali kaitannya dengan enjoyability itu masuk ke intuitive user interface. Ini tahap berikutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Nanti pertanyaan saya terima lewat Google, pakai WhatsApp group. Nanti kita coba bahas di pertemuan besok gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terima ini ya pertanyaan langsung, saya terimanya lewat WhatsApp saja. Nanti kita bahas satu persatu. Gitu.